Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Teddy NA, kode sahamnya GPRA, nama perusahaannya yaitu PT Perdana Gapura Prima Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya GPRA, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Perdana Gapura Prima Tbk ini, kalau kita lihat dari bulan Januari itu harga sahamnya turun, setelah itu sideways, setelah itu tepatnya pada tanggal 8 September itu harga sahamnya pelan-pelan naik mencapai puncak tertinggi di harga 112 pada tanggal 1 Desember 2021. Setelah itu harga sahamnya turun kembali seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Dari tanggal 26 Januari 2022 sampai tanggal 16 Januari 2022. Oke, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Kita klik kolom Broksum. Kita masukkan kode sahamnya GPRA. Kemudian kita ganti tanggalnya di sini tanggal 26 Januari ya. 01 2022 sampai tanggal 16 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Perdana Gapura Prima Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Perdana Gapura Prima ini selama seminggu terakhir ini investor besarnya melakukan aksi do nothing atau tidak melakukan apa-apa. Kenapa demikian? Karena setelah saya cek datanya, kepemilikan investor besar yang memiliki di atas 5% itu tidak terjadi penambahan maupun tidak terjadi pengurangan porsi kepemilikan. Artinya mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, kenapa harga sahamnya bisa naik turun? Nah, ini disebabkan oleh investor retail maupun investor semi retail seperti itu. Jadi kesimpulannya di periode seminggu terakhir ini dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 16 ini, itu investor besarnya melakukan aksi do nothing atau tidak ngapa-ngapain. Karena ada 5 aksi investor besar yang familiar kita kenal, yaitu akumulasi, distribusi, markup, markdown, dan do nothing atau istirahat seperti itu. Oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Perdana Gapura Prima Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar, kepemilikan investor besar yang memiliki di atas 5% itu porsi kepemilikannya sebesar 78,1%. Artinya, dengan porsi kepemilikan yang besar seperti ini, kepentingan mereka tentunya sangat besar di perusahaan ini. Dan ini juga termasuk kategori kepemilikan investor besar yang sangat besar karena berada di atas 75%. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 16,8%. Dan ternyata selama beberapa minggu terakhir ini,
Investor retail itu menambah porsi kepemilikan mereka sebesar 4,1%. Artinya kalau retailnya terus bertambah, maka yang jualan itu adalah semi retail atau investor besarnya. Kalau investor besarnya yang jualan, oke lah, harga sahamnya pasti akan turun. Tapi kalau semi retail yang jualan, itu belum tentu harga sahamnya turun, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk TDNA. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.